EPI ini adalah perusahaan dengan level resikonya sangat tinggi. Pada saat kejadian itu, kebakaran itu juga langsung tertangani, Mas. Monitoring daily fit work. Nah, ini program baru nih, Mas. Program baru. Ada kebakaran di tempat penumpukan sampah. Iya. Di dekat istilahnya aset kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast EPI Talk. EPI, Energize Spot Utility. Pada podcast kali ini kita akan membahas salah satu topik krusial dalam operasional perusahaan, di mana pada profil risiko signifikan PT EPI terdapat risiko kecelakaan kerja dan bagaimana perusahaan melalui peran QHSSE melakukan upaya mitigasi terhadap risiko tersebut. Dan tentunya untuk membahas ini saya sudah bersama rekan saya, Bapak Indrawan Danar Prastia. Beliau merupakan asisten senior manager QHSSE PT EPI dan beliau biasa dipanggil Mas Danar. Semangat pagi Mas Danar. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah sehat dong. Terima kasih banyak sudah datang di dalam podcast ini nih. Saya yang berterima kasih, Mas. Jadi banyak mungkin kita bisa sharing-sharing nanti ke depan. Ada sedikit informasi yang bisa kita sampaikan dan bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Ya, pastinya sangat bermanfaat. Kita langsung saja nih Mas. Di dalam profil risiko signifikan PT EPI itu terdapat risiko kecelakaan kerja. Betul. Dan kalau dari peran QHSSE ini, apa upaya mitigasi yang akan dilakukan? Oke, mungkin sebelum kita bicara terhadap resiko, mungkin kenapa dulu perlu adanya QHSSE atau kalau di Snaker itu adanya P2K3 Mas. QHSSE sendiri kan berarti Quality, Health, Safety, Security, Environment. Kalau P2K3 itu Panitia Pembina Keselamatan Bekerja. Nah, kenapa adanya tim seperti itu? Yang pertama karena kalau sebuah perusahaan itu dengan jumlah karyawan 100 orang itu sudah harus ada P2K3 atau QHSSE. Program kerja QHSSE itu kan tentunya banyak sekali ya Mas ya. Nah, di mana kita tahu program kerja merupakan adalah upaya mitigasi atas risiko yang ada. Betul. Bisa diceritakan Mas atau disebutkan Betul. Apa aja sih program kerja dari QHSSE pada tahun ini 2025? Nah, kebetulan lumayan banyak Mas di QHSSE itu sendiri. Yang jelas sih fungsi dari QHSSE adalah kita itu membuat regulasi, kemudian membuat regulasi itu adalah kita itu mengatur dari mungkin dari holding ataupun dari Disnaker ya, karena kita kan hubungannya dengan undang-undang yang berlaku dengan ketenagakerjaan. Nah, setelah itu kita membuat program, kemudian kita memonitoring, mengevaluasi, dan kita juga ada fungsi-fungsi kalau terjadi kecelakaan kita investigasi, gitu Mas. Cuman yang pertama kalau terkait masalah program, kita ada yang namanya program komunikasi K3L, di mana di dalamnya ada beberapa program nih Mas. Yang pertama adalah safety briefing, kemudian safety campaign. Nah, safety briefing itu kapan dilakukan? Safety briefing itu dilakukan setiap kali pada saat pergantian shift para pekerja di EPI. Kemudian di sini ada safety campaign, yaitu kita melakukan sebagai media komunikasi untuk membangun kesadaran untuk K3. Nah, selanjutnya adalah pengukuran maturitas implementasi K3. Yang pertama ada audit, kemudian ada safety patrol, kemudian kita ada silent inspection atau inspeksi terhadap di sini tuh sudah sesuai dengan kaidah-kaidah atau belum K3 ya, khususnya kaidah-kaidah K3 pada saat proses pelaksanaan bisnisnya, entah dari operasional air ataupun operasional listrik. Selanjutnya adalah rapat terkait masalah P2K3. Di sini kita akan membahas semua isu-isu yang ada yang hubungannya dengan K3 yang ada di lingkungan PT EPI. Kemudian ini ada program pengukuran kebutuhan sarana dan prasarana K3. Apa saja itu? Yang pertama adalah
pemeriksaan APAR dan hidran, kemudian pemeriksaan kotak P3K, pemeriksaan APD, pemeriksaan rambu K3L, pemeriksaan sistem alarm bangunan, monitoring pengisian ulang APAR, penggantian isi P3K, kemudian pengadaan APD dan pengadaan rambu-rambu K3L. Selanjutnya adalah program pengujian monitoring inspeksi peralatan produksi. Nah, kenapa nih kok harus kita laksanakan ini? Ya, kita memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan operasional khususnya divisi teman-teman listrik ataupun air itu dapat kita ukur nih. Apa yang kita ukur? Berarti yang pertama adalah penggunaan alatnya. Di sini ada pengujian kalibrasi alat produksi. Kemudian monitoring pengujian mutu air bersih. Ini khususnya untuk teman-teman air ya. Ya kita ukur dari proses SWRO, kita mengolah air laut menjadi air yang bisa digunakan. Air tawar. Nah, air tawar di situ kita monitoring mas hasilnya seperti apa. Itu di tim Iya, ISSI ya? kita monitoring kita. Tapi untuk pelaksanaan dari teman-teman divisi operasional air. Kemudian di sini ada monitoring inspeksi dan pemeliharaan peralatan produksi. Selanjutnya nih mas, program selanjutnya adalah pelaporan. Apa saja yang kita laporkan kepada siapa saja? Kalau yang kita laporkan itu ada di sini ada 3 mas. 3 itu siapa saja? Yang pertama kepada Disnaker. Ini memang wajib karena kita sudah dibentuk P2K3 dan itu wajib per sekian tribulan itu kita wajib lapor di sana. Kemudian laporan kepada Pelindo Group, khususnya di sini kepada subholding kita SPJM Group. Pada SPJM kita selalu lapor mas setiap bulan bagaimana implementasi terhadap program-program K3 di PT EPI. Selanjutnya di sini ada laporan manajemen. Nah, laporan manajemen ini kita lapor kepada Pak Dirut selaku ketua P2K3. Nah, kebetulan saya di sini sebagai sekretaris P2K3. Nah, kemudian selanjutnya adalah program pelatihan. Apa saja nih? Ada banyak nih mas. Yang pertama ada program emergency drill, kemudian awareness K3, kemudian ada sertifikasi yang memang diperlukan dalam proses pelaksanaan program kerja di K3, khususnya K3 ya di lingkungan PT EPI. Selanjutnya ini ada monitoring daily fit to work. Nah ini program baru nih mas. Program baru, Fit to work. Jadi kita kenapa muncul fit to work kan yang jelas kita itu pengen teman-teman sebelum melaksanakan pekerjaan itu dalam kondisi sehat. Apa saja yang kita cek? Kita melakukan pengecekan tekanan darah. Jadi selalu kita cek teman-teman yang akan melaksanakan safety briefing. Pada saat safety briefing itu kita cek. Ini dibantu dari teman-teman security yang melaksanakan. Nah, kita mengecek teman-teman operasional, teman-teman yang melaksanakan pekerjaan operasional di lapangan. Jadi pengecekan ini dilakukan setiap bermula shift. Setiap bermula shift kita lakukan pengecekan mas. Kemudian selain tekanan darah, kita ukur juga saturasi. Selain itu ada suhu tubuh. Nah, kenapa kita lakukan pengecekan itu? Ya paling tidak kita memastikan ternyata paling tidak kita bisa mengetahui secara klinis teman-teman itu apakah mereka fit untuk bekerja atau tidak. Oke, selanjutnya ini ada monitoring pelaksanaan MCU dan pelaporannya. Nah, kalau MCU memang kita bertugas hanya monitoring mas. Ini untuk pelaksanaannya dibantu oleh teman-teman SDM. Cuman kita memberikan saran agar pelaksanaannya itu dilakukan rutin tiap tahunnya. Seberapa banyak program itu kan? Apa tantangan terbesar dalam penerapan sistem K3 di lingkungan PT EPI? Oke, terkait masalah tantangan itu sebenarnya mungkin mirip-mirip ya di tempat-tempat lain terkait masalah K3 ya tantangannya. Yaitu penerapan budaya sih mas. Jadi memang kadang untuk membangun sebuah budaya yang berkelanjutan itu kan butuh ini ya, butuh continuity ya. Ya
kalau dari kita untuk membangun budaya itu pasti jelas dengan sosialisasi, dengan pendekatan secara persuasif, adanya awareness, kemudian pelatihan kaitannya dengan K3, seperti kalau kemarin itu kan kita pelatihan adanya insiden kebakaran di GIS, dan itu kita melibatkan hampir seluruh teman-teman operasional baik dari air ataupun listrik. Jadi harapannya dengan adanya kita terus melakukan sosialisasi, kita terus melakukan awareness, itu menjadikan kemudian memonitoring dan melakukan peneguran apabila adanya teman-teman yang tidak memenuhi kaidah-kaidah K3, ya harapannya budaya itu bisa terbangun. Ujungnya kan kalau terbangun budaya yang berdasarkan kaidah K3 itu pasti otomatis dari teman-teman ataupun para pekerjanya itu selamat itu baik dari tidak terjadi insiden, tidak terjadi kecelakaan, istilahnya sehat lah ya, berangkat selamat, sehat, pulang juga sehat, otomatis nanti terhadap aset perusahaan juga aman, tidak ada kerusakan-kerusakan yang diakibatkan mungkin dari human error atau apapun gitu, dan ujungnya adalah tingkat produktivitas aman. Safety, budaya, selamat budaya ujungnya mas gitu. Itu tadi cara-cara dari tim QHSSC untuk meningkatkan budaya sistem K3. Nah, sekarang adakah insiden atau kejadian yang bisa dijadikan pembelajaran bagi kita semua nih terkait dengan keselamatan kerja di lingkungan PT? Ini kemarin baru hangat terjadi nih mas, ada kebakaran di tempat penumpukan sampah di dekat istilahnya aset kita, itu GIS Kalibaru. Cuman memang kebakaran itu bukan milik kita, bukan di area kita. Nah, makanya kemarin kita sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kita melakukan rapat kemarin, sudah kita lakukan, dan kita sudah membuat kesepakatan bahwa area penumpukan sampah itu untuk dipindah, dan alhamdulillah dari dukungan teman-teman pada saat pada saat kejadian itu kebakaran itu juga langsung tertangani mas. Itu respon dari teman-teman yang melakukan safety patrol, mengetahui ada kebakaran, langsung ditangani, dan alhamdulillahnya tidak terjadi kerusakan atau apa. Yang jelas kadang K3 itu kalau tidak diterapkan secara betul ya pasti bisa menjadi ancaman sebuah baik dari perusahaan ataupun dari teman-teman pekerja. Ini seperti itu mas. Baik, terima kasih mas. Sama-sama mas. Diskusi hari ini sangat menarik ya, sama-sama. Dan membuka wawasan kita berkaitan dengan QHSSC. Jadi sebelum kita akhiri nih, apakah ada closing statement atau pesan-pesan untuk squad agar bisa bekerja aman, sehat, dan tetap produktif? Oke, pesan-pesan kepada kita semua lah ya. Ya khususnya kita teman-teman Eco Squad tetap jaga kondisi sebelum bekerja. Kita berangkat berdoa dulu ya mas ya. Kemudian pastikan bahwa kondisi sehat. Harapannya pada saat pelaksanaan pekerjaan itu bisa fokus, tidak terjadi sesuatu hal yang bisa mengancam nyawa ataupun pihak-pihak lain, dan tetap semangat. Semoga apa yang kita lakukan itu bisa dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu ya mas ya. Baik mas Danar, terima kasih banyak nih kepada Bapak Indrawan Danar Prastia atau saya sebutnya Mas Danar sudah bercerita terkait dengan upaya yang dilakukan oleh PT EPI melalui tim QHSSC dalam memitigasi risiko kecelakaan kerja. Insya Allah obrolan kita hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Jangan lupa bagi teman-teman Eco Squad untuk terus mengikuti podcast ini, EPI Talk, untuk diskusi menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.